Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman dari kelompok 4 yang akan membacakan materi yaitu kendali dan modulasi. Adapun anggota kelompok dari 4 itu Joshua Nurjatul Pemirta, Abdul Syarif, Ahmad Lutfiansi, Muhammad Iqbal, Julia Belia Rahayu. Yang pertama yaitu strategi dan teknik pengendalian tegangan. Pengendalian tekanan dan modulasi sinyal keluaran adalah elemen penting dalam pengoperasian konverter dan perangkat daya untuk menghasilkan sinyal keluaran yang diinginkan. 1. Pengendalian PID. Pengendalian PID atau Proportional Integral Derivative merupakan strategi yang paling banyak diadopsi pada pengontrolan proses industri. 2. Pengendalian fasa. Teknik pengontrolan fasa memberikan kemudahan dalam sistem pendinginan AC. 3. Pengendalian arus sinusoidal. Dalam strategi pengendalian ini, daya keluaran konverter Bose diatur sedemikian rupa. Keempat, pengendalian inverter, yaitu metode sederhana untuk mengendalikan inverter. 5 tingkat berbasis algoritma seperempat telah dikembangkan. 5. Pengendalian dimmer atau pengendalian dimmer dapat digunakan untuk pengendalian tegangan pada perangkat daya AC. 6. Pengendalian integral dan derivatif. Strategi dan teknik pengendalian arus. Pengendali arus adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Fungsi utama pengendali arus listrik untuk mengatur berapa banyak arus yang mengalir dalam suatu sirkuit, sehingga dapat memastikan keamanan dan kinerja optimal dari peralatan listrik dan perangkat elektronik. Pengendalian arus sinusoidal faktor daya, pengendalian berbasis sinyal pembawa, pengendalian frekuensi, pengendalian MPPT atau Maximum Power Point Tracking, dan pengendalian DC-DC converter. Adapun materi selanjutnya yaitu strategi dan teknik pengendalian frekuensi. Pengendalian frekuensi dalam sistem tenaga listrik adalah proses penting untuk menjaga stabilitas dan keadalan pasokan listrik. Yang pertama yaitu pengendalian proses, pengendalian inverter, pengendalian konverter, kontrol berbasis DSP atau Digital Signal Processor, dan kontrol vektor atau vektor kontrol. Modulasi untuk menghasilkan sinyal keluaran. Yang pertama, modulasi lebar pulsa atau PWM, Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik umum yang digunakan untuk mengendalikan tegangan arus, frekuensi, dan modulasi sinyal keluaran. Dan bagaimana Anda dapat mengatur lebar pulsa sinyal untuk mengendalikan arus dan modulasi dengan proses tinggi. Yang kedua, modulasi sinusoidal. Dalam beberapa aplikasi, terutama dapat inverter 3 fasa dan konverter daya. Modulasi sinusoidal digunakan menghasilkan sinyal keluaran berbentuk sinusoidal dengan tegangan arus dan frekuensi yang sesuai dengan karakteristik jaringan atau beban. Yang ketiga, modulasi frekuensi. Frekuensi modulation. Frekuensi digunakan untuk mengatur frekuensi operasi, konverter, atau perangkat daya. Ini sering digunakan dalam konverter atau perangkat daya 3 fasa dan aplikasi motor. Yang keempat yaitu modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo melibatkan perubahan amplitudo sinyal keluaran untuk mengatur arus atau modulasi sinyal sesuai kebutuhan. Adapun gunanya dalam aplikasi komunikasi dan modulasi frekuensi atau frequency modulation. Yang kelima, modulasi frekuensi digunakan dalam inverter 3 fasa dan aplikasi motor untuk mengatur frekuensi operasi. Ini memengaruhi kecepatan motor dan kecepatan perubahan arus. Adapun kesimpulan dari materi kelompok 4 yaitu pengendalian konverter dan perangkat daya adalah aspek kritis dalam berbagai aplikasi. Dalam rangka mencapai kinerja yang diinginkan, penting untuk memahami jenis konverter, persyaratan aplikasi, dan tujuan pengendalian yang spesifik. Kombinasi strategi dan teknik di atas digunakan untuk mencapai pengendalian yang efisiensi dan responsif terhadap perubahan kondisi operasi.
Sekian dan terima kasih. Itu tadi adalah materi dari kelompok 4 elektronika daya. Sekian dan